Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2023, arus lalu lintas terpantau lancar di gerbang tol Kalikangkung maupun exit tol Krapyak Semarang. Sementara itu di Gadok, Bogor, Jawa Barat, lalu lintas terpantau mulai ramai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis MGN di Semarang, Gali Saputra, dan Sarah Ruhendi dari Gadok, Jawa Barat. Kita ke Gali terlebih dahulu. Selamat malam Gali, bagaimana kondisi lalu lintas jelang libur Natal dan Tahun Baru di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, seminggu jelang perayaan Natal dan kemudian Tahun Baru 2023, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung hingga malam ini masih terpantau lancar dan masih cukup lenggang. Dan memang belum ada peningkatan kendaraan dari arah barat atau Jakarta yang menuju ke arah timur ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan sejauh pantauan kami dalam beberapa jam terakhir, plat nomor kendaraan yang melintas memang masih didominasi dengan kendaraan lokal. Dan jenis kendaraan yang melintas terlihat seperti mobil pribadi, kemudian bus angkutan umum, kemudian ada juga truk pengangkut barang. Dan memang sempat ada sedikit antrean di bibir gerbang tol Kalikangkung, namun begitu antrean ini tidak cukup berarti karena kemudian tidak lama kemudian lalu lintas kembali semakin lancar. Dan gerbang tol Kalikangkung ini memang penting untuk dimonitor karena menjadi pintu terakhir dari perjalanan masyarakat yang menggunakan kendaraan dari arah barat atau Jakarta menuju ke timur. Dan meskipun terpantau lancar, hingga saat ini sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk dari pihak kepolisian. Salah satu contohnya dari Polda Jawa Tengah menyiapkan 233 pos yang nantinya akan tersebar di perbatasan provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga disiapkan di rest area, exit tol, dan tentunya di gereja-gereja yang nantinya akan digunakan untuk peribadatan umat Kristiani. Dan sejauh ini ada 5 jalur tol yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk arus mudik Natal ini yang tersebar di jalur Pantura, kemudian ada jalur tol yang dapat ditempuh dari Jakarta, kemudian ada jalur tengah, selatan, dan terakhir ada jalur lingkar selatan-selatan atau JLSS. Dan pihak kepolisian juga melakukan antisipasi kemacetan, terutama untuk di dekat gerbang tol ini adalah di Simpang 3 Bawen, dan termasuk menyiapkan tim urai yang nantinya akan disebar di beberapa ruas jalan tol, termasuk dari Pejagan hingga Kalikangkung, kemudian dari Banyumanik ke Bawen, dan dari Bawen ke Seragen. Dan diharapkan adanya tim urai ini dapat mengurai kemacetan sehingga arus mudik Natal ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman untuk pengguna jalan. Dan pihak kepolisian memprediksi puncak arus lalu lintas ini akan terjadi pada H-2 Natal dan diperkirakan akan ada ribuan kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah. Dan selain menyiapkan beberapa hal ini, pihak kepolisian juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan di mana mereka menyiapkan beberapa skenario jika terjadi kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Di antaranya adalah ganjil genap, kemudian ada kontraflow dan one way yang mana dilakukan secara bertahap jika kepadatan atau kemacetan mencapai 5.000 hingga 6.000 unit kendaraan. Dan informasi dari Jasa Marga bahwa akan ada 2,73 juta kendaraan yang akan meninggalkan Jabodetabek dan akan bergerak menuju ke arah timur atau ke Jawa Tengah, dan termasuk pada 18 Desember hingga 4 Januari. Dan diperkirakan pergerakan pengguna jalan ini akan meningkat sebanyak 8,4% atau lebih banyak jika dibandingkan dengan arus lalu lintas di hari-hari biasanya. Dan untuk arus lalu lintas di Semarang atau di tol Semarang-Batang ini juga dilakukan beberapa persiapan, diantaranya ialah pemasangan CCTV yang mencapai 20 unit CCTV yang dipasang di sepanjang tol Semarang-Batang. Selain itu juga ada 1 kamera ITLI dan 1 kamera pemantau kecepatan yang disiagakan selama arus mudik Natal dan Tahun Baru ini. Dan prediksi dari Kementerian Perhubungan nantinya pergerakan ini akan mencapai 16,3% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Gali Saputra. Kita menuju ke Sarah di Gadok, Jawa Barat. Selamat malam Sarah, seperti apa situasi terkini dari arus lalu lintas di kawasan Gadok, Jawa Barat?
Ya baik Soza, sampai saat ini situasi terkini dari Jalan Raya Puncak di Simpang Gadok, Jawa Barat terpantau ramai lancar oleh kendaraan roda 4, baik itu kendaraan pribadi, bus pariwisata, dan juga kendaraan roda 2. Namun pada jam 7 malam tadi kami melihat sempat terjadi kemacetan. Hal ini dikarenakan adanya penyempitan jalan, lalu adanya tempat wisata baru dan juga kendaraan yang keluar masuk di gang-gang kecil yang menjadi penyebab kemacetan. Untuk malam-malam ini pihak Polres dari Bogor tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti pemberlakuan sistem satu arah yang biasanya dilakukan. Seperti yang diketahui Soza, kawasan Puncak ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling favorit dikunjungi oleh masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah rekayasa lalu lintas nantinya akan diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Seperti yang tadi pagi telah dilakukan oleh pihak Polres Bogor, yaitu sistem ganjil genap yang telah diberlakukan sejak pukul 6 pagi sampai 8 pagi. Selain itu, Soza, Polres Bogor juga memberlakukan sistem one way atau sistem satu arah untuk mengurai kemacetan, baik itu dari arah Jakarta menuju Puncak dan juga sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta. Sebelumnya pihak Jasa Marga sendiri telah memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 22 hingga 23 Desember 2022 mendatang. Pihak kepolisian nantinya akan menggelar operasi lilin 2023 selama 11 hari mulai dari 22 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 mendatang. Demikian Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Sarah Ruhendi untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Gali Saputra dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas teman-teman.